Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmi Zahratunisa dengan NIM 2330106020 dari kelas 23 Tadris Biologi 3A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang persebaran data tentang mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini ada 6. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, mean. Yang kedua ada median, yang ketiga ada modus, yang keempat ada kuartil, yang kelima ada desil, dan yang keenam ada persentil. Yang pertama yaitu mean, di mana mean adalah salah satu ukuran gejala pusat yang dikatakan sebagai wakilan kumpulan data atau disebut juga dengan rata-rata. Nah, pada soal kali ini itu ada kelas-kelas interval yang berjumlah sebanyak 7 kelas dan yang memiliki frekuensinya masing-masing. Nah, pada soal ini kita akan menentukan rata-rata dari soal tersebut. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan XI dari data yang kita dapat. Nah, XI ini ada nilai tengah, di mana XI itu kita cari dengan rumus di mana X maksimal ditambah X minimal per 2 dari masing-masing kelas ini. Nah, nanti dari masing-masing kelas ini didapatkan. Nah, kita contohkan, yaitu kita pertama kita cari XI dari kelas pertama, di mana kelas pertama yaitu X maksimalnya yaitu adalah 58 dan X minimalnya yaitu adalah 52. Nah, di sini setelah kita jumlahkan 58 ditambah 52 itu kita bagi 2 dan dapat 55. Nah, jadi XI dari kelas pertama yaitu adalah 55. Nah, kemudian untuk kelas-kelas selanjutnya itu kita bisa cari dengan cara cepat. Nah, yaitu di mana kita tentukan itu batas kelas dari setiap masing-masing kelas. Nah, misalnya untuk kelas yang kedua. Nah, itu kelas yang kedua itu batas kelasnya kita kurangkan dengan batas kelas pertama. Nah, di sini yaitu tepi bawahnya, di mana itu adalah 59, itu kita kurang dengan 52, itu dapat 7. Nah, nanti dari batas bawah ini kita tambahkan atau kita jumlahkan dengan hasil XI di kelas pertama dan dapat 62. Nah, begitu juga untuk kelas yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, setelah sampai ke kelas yang ketujuh, itu kita dapatkan XI untuk kelas pertama ada 55, XI untuk kelas kedua ada 62, XI dari kelas ketiga ada 69, dan XI untuk kelas keempat 78, XI untuk kelas kelima 83, XI untuk kelas keenam 90, dan XI untuk kelas ketujuh ada 97. Selanjutnya kita tentukan efek dari tabel. Nah, di mana efek ini yaitu F yang kita dapatkan atau frekuensi itu kita kali dengan X atau nilai tengah yang telah kita dapatkan. Nah, di sini untuk kelas pertama efek-nya yaitu 7 dikali 55 yaitu 385. Kelas kedua 8 dikali 62 yaitu 496. Kelas ketiga 6 dikali 69 414. Kelas keempat 5 dikali 76 380. Kelas kelima 7 dikali 83 581. Kelas ke-6 4 dikali 90 360. Kelas ke-7 yaitu 397 dan 271. 3 dikali 97 dapatnya 271. Nah, setelah semua hasil dari efek ini dapat, kita pindahkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita dapat Fx dan Fx, itu kita bisa mencari mean atau rata-rata dari data yang telah ada, di mana rumusnya itu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F, di mana sigma Fx-nya itu adalah 2887 dan sigma F-nya adalah 40. Nah, nanti sigma Fx itu dibagi oleh sigma F yaitu 288
2887 per 40. Nah, dapat rata-ratanya itu 72,17. Selanjutnya yaitu median. Nah, median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% dari data terkecil dan terbesarnya. Nah, di sini rumus yang kita pakai yaitu ME sama dengan TB dikali setengah N dikurang FKS per F dan dikali dengan P atau panjang kelas. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu kita tentukan FK-nya atau frekuensi kumulatif dari data yang ada. Nah, di mana itu untuk mencari ini kita hanya perlu fokus ke frekuensi. Nah, nanti di kelas pertama frekuensi yang terdapat di kelas pertama itu kita pindahkan ke kolom FK, dimana itu frekuensi dari kelas pertama itu 7, kita pindahkan ke kolom FK kelas pertama. Setelah itu untuk kelas kedua itu 7 kita tambahkan dengan frekuensi setelah kelas pertama tadi yaitu 8. Nah, 7 tambah 8 15, begitu juga seterusnya sampai 15 ditambah 6 21, 21 ditambah 5 26, 26 ditambah 7 33, 33 ditambah 4 37, dan ditambah 3 itu 40. Nah, kalau sampai pas 40 sesuai dengan jumlah N berarti itu hitungannya benar. Tapi kalau berlebih atau berkurang itu berarti hitungannya salah. Nah, setelah itu kita tentukan P. P ini panjang kelas, dimana yaitu batas bawah dari kelas kedua itu kita kurangkan dengan batas bawah kelas pertama, yaitu 59 kita kurang 52. Nah, dapat P. Nah, di sini 59 kita kurangkan 52. Nah, itu dapat P-nya adalah 7. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus, di mana ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FKS per F dan dikali dengan P. Nah, di mana TB ini kita lihat di mana kelas dari median kita. Nah, kan dapat setengah N tadi kan 20. Nah, kita lihat di FK yang memuat angka 20 yaitu adalah kelas ketiga. Karena batas di kelas ketiga FK-nya itu adalah 21. Nah, berarti kelas median kita ada di kelas ketiga. Nah, kemudian kita lihat untuk TB-nya tepi bawah dari kelas yaitu 66. Nah, untuk tepi bawah itu kita kurangkan 0,5. Nah, berarti 66 dikurang 0,5 itu dapatnya 65,5. Kemudian setengah dari 40, setengah dari N itu adalah N kita dari 40, berarti setengah dari 40 dikurang FKS atau frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas dari median kita yaitu 15. Nah, kemudian kita bagi per 6. Kenapa 6? Karena frekuensi pada kelas median kita adalah 6. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 7. Nah, nanti untuk pengerjaannya itu didahulukan setengah dikali 40 itu 20, kita kurang 15 dapat 5, kemudian kita dibagi 6 dan kita kali 7. Nah, setelah dapat hasilnya ini kita jumlahkan dengan 65,5 dan hasilnya yaitu 71,33. Materi selanjutnya itu adalah modus, di mana modus dalam matematika adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu deretan nilai. Nah, pada soal kali ini kita akan menentukan modus dari data yang ada. Nah, baik. Untuk menentukan modus, itu kita menggunakan rumus TB ditambah B1 per B1 ditambah B2, kita kali dengan P atau panjang kelas. Nah, di sini kita harus menentukan FK dari data yang kita punya. Setelah itu kita tentukan P-nya dan kita masukkan ke rumus. Nah, B1 ini adalah pengurangan dari FK kelas modus dikurang dengan FK sebelumnya. Nah, kemudian kalau untuk yang B, nah itu TB yaitu adalah tepi bawah dari kelas modus kita yang kita kurang dengan 0,5. Kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus kita kurangkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian B2 adalah frekuensi kelas modus itu kita kurangkan dengan frekuensi kelas setelahnya.
Nah, jadi TB kita karena kelas modus kita di kelas kedua yang 8 kali paling banyak muncul, maka TB kita adalah 59 dikurang 0,5 itu 58,5. Kemudian untuk B1 itu 8 dikurang 7. Untuk B2 itu ada 8 dikurang 6. Terus kita kali dari panjang kelas kita yaitu 7. Nah, dan didapatkan hasil nanti pengerjaan pertama yang harus kita lakukan adalah 8 itu kita kurang 7 yang B1. Kemudian yang B1 ditambah B2 itu adalah 8 dikurang 7 ditambah 8 kurang 6 itu dapat 3, berarti 1/3 dikali 7 dan kita tambahkan 58,5 dapat hasilnya 60,83. Oke, selanjutnya kita masuk ke kuartil. Nah, kuartil adalah konsep dalam statistik yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, di mana di sini ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, pada soal kali ini kita akan membahas tentang kuartil pertama, di mana rumus dari mencari kuartil yaitu KI sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang dengan FKS per FKI, kemudian kita kali dengan P. Nah, caranya sama saja dengan sebelumnya. Kita tentukan dulu FK, kemudian kita tentukan letak dari kuartil pertama kita dengan rumus 1/4N. Kemudian kita carikan panjang kelas dan kita masukkan ke dalam rumus, dimana untuk letak kuartil pertama yaitu KI sama dengan 1/4N sama dengan yaitu 10. Nah, kita lihat di FK dimana kelas yang memuat angka 10 yaitu ada di kelas kedua. Nah, kemudian kita masuk ke rumus untuk TB karena kelas kita di kelas kedua itu kita pakai TB-nya yaitu adalah 58,5. Kemudian untuk 1/4N itu dapat 10 dikurang FKS yaitu frekuensi kumulatif ke sebelumnya dari kelas kuartil kita. Kemudian kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil kita yaitu 8. Nah, setelah itu kita kali dengan 9. Nah, kemudian untuk FKS-nya itu adalah 7 dan dari P 9. Kemudian untuk frekuensi kelas kuartil pertama kita ada 8. Nah, di sini kita cari dulu 10 dikurang 7 3/8. Kemudian kita kali 9 dan kita jumlahkan 58,5. Didapatkan hasil 41,87. Selanjutnya itu adalah desil, di mana dalam desil itu menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, pada kali ini kita akan mencari desil pertama dari data yang ada. Nah, di mana D1 itu 1/10 dikali N didapatkan hasilnya 4. Nah, berarti untuk kelas dari desil pertama kita itu ada di kelas pertama. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus TB-nya yaitu tepi kelas dari kelas pertama itu kita kurang 0,5 berarti dapatnya 51,5 ditambah 1/10 dikali N itu ada 4 terus dikurang FKS karena kelas kita berada di kelas pertama maka FKS sebelumnya yaitu adalah 0/7 yaitu frekuensi kelas kuartil kita yang pertama dan kita kalikan dengan 9. Nah, nanti didapatkan hasil 4 dikurang 0/7 dikali 9 ditambah 51,5 itu dapat hasilnya 56,64 dari desil pertama. Pokok bahasan kita yang terakhir adalah presentil. Nah, pada umumnya prinsip dari presentil ini sama dengan desil. Hanya saja sebaran data lebih luas 10 kali lipat atau 100 kali. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencari presentil dari data yang presentil pertamanya. Sama saja itu kita cari FK-nya dulu, kemudian kita tentukan letak dari presentil 1 kita yaitu 1/100 kita kali dengan N. Nah, kemudian kita tentukan rumus, tentukan panjang kelas dan kita tentukan rumus. Nah, di sini kita pakai rumus 1/100 dikali N, ini dapat hasilnya 0,4. Kemudian kita cari P1-nya yaitu TB. Nah, kita kan 0,4
4 berarti dia berada di kelas pertama. Nah, TB-nya berarti 52 dikurang 0,5 berarti 51,5. Kemudian 1/100 dikali N itu 4, dan FKS-nya yaitu ada 0 karena karena kelas presental kita itu berada di kelas pertama, maka FKS-nya 0. Kemudian frekuensi kelas presental kita yaitu ada 7 dan kita kali dengan panjang kelas 9. Nah, di sini kita cari dulu 4 dikurang 0 dibagi 7 dikali 9, kemudian kita jumlahkan 51,5 dan didapatkan hasilnya 56,64 dari presentil kita. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.